Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 34. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan Zhou Yan terus memperhatikan kelompok dari Raja King Horan yang telah meninggalkan klan Xiao ini. Dia kemudian menghela nafas panjang, pada akhirnya krisis yang berada di dalam klan Xiao telah terselesaikan. Zhou Yan kemudian berbalik menatap tetua Xiao Li dengan penuh rasa bersyukur. Jika bukan karena rencana dari tetua Xiao Li dan juga tetua Xiao Long, mungkin Zhou Yan sudah lama ditangkap oleh klan iblis jiwa. Pada akhirnya Zhou Yan berjalan mendekat. Dia pun berlutut sambil berkata, "Leluhur." Xiao Li buru-buru mendekat pada Zhou Yan dan dia memegang tubuhnya untuk berdiri. Xiao Li kemudian mengatakan, "Syukurlah kau sudah bisa kembali dengan selamat." Zhou Yan tetap tidak mau berdiri dan kemudian dia mengatakan, "Tetua, aku tetap harus berlutut kepada Anda." Detik berikutnya tetua keempat Xiao Wutian berjalan mendekat dengan ekspresi wajah penuh penyesalan, mengingat kembali bagaimana sikapnya di masa lalu yang sudah hampir menghancurkan seluruh klan Xiao ini karena keegoisannya sendiri. Xiao Wutian kemudian berkata pada Zhou Yan dan juga Xiao Li, "Tetua Xiao Li, Zhou Yan, aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku akan meminta maaf kepada kalian di sini. Tetua, aku benar-benar sudah mengecewakan dirimu." Zhou Yan buru-buru berdiri dan kemudian dia membungkuk hormat pada Xiao Wutian sambil mengatakan, "Tetua keempat, sudahlah, Anda tidak perlu terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin Zhou Yan menerima penghormatan dari Anda seperti ini? Itu adalah masa lalu. Dan tetua keempat, kau juga telah dimanfaatkan oleh Xiao Yong. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri." Tetua Xiao Wutian hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara tetua Xiao Li segera tertawa. Sudahlah, semuanya memang sudah berakhir. Jadi kita tidak perlu membahas masa lalu lagi. Xiao Qi tiba-tiba saja mendekat pada kakeknya yaitu Xiao Li. Dia kemudian berbisik, "Kakek, tolong suruh Zhou Yan bersujud padamu. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah merasa aman." Setelah berkata seperti ini, Xiao Qi menggenggam tangan dari Zhou Yan yang kemudian mereka berdua berlutut di hadapan dari tetua Xiao Li. Selama terjadi krisis di dalam klan Xiao, banyak murid yang sudah terluka dan juga bahkan meninggal. Mereka semuanya melakukan hal itu demi bisa Zhou Yan melarikan diri dari dalam tempat ini. Zhou Yan di dalam hatinya selalu merasa terganggu dengan pengorbanan orang-orang itu dan dia bahkan tidak bisa mengungkapkan hal seperti ini. Xiao Qi yang bersama dengan Zhou Yan, dia sudah bisa memahami apa yang berada di dalam hati dari suaminya itu. Jika Zhou Yan tidak diizinkan untuk berlutut atau bahkan bersujud kepada tetua Xiao Li, maka Zhou Yan selamanya tidak akan pernah merasa tenang. Tetua Xiao Li pada akhirnya menerima penghormatan dari Zhou Yan dan juga Xiao Qi. Lalu dirinya menoleh pada Xiao Long. Orang itu hanya bisa tersenyum sambil tertawa terbahak. Tindakan yang dilakukan Xiao Qi menunjukkan bahwa dia telah menerima dan juga mengakui identitasnya sebagai istri Zhou Yan. Setelah Zhou Yan bersama dengan Xiao Qi bersujud kepada tetua Xiao Li, dia pun melihat pada tetua Xiao Long dan kemudian keduanya juga bersujud kepada tetua Xiao Long ini. Buru-buru membuat tetua Xiao Long mendekati Zhou Yan, lalu dia menyuruhnya untuk segera berdiri. Zhou Yan hanya bisa melakukan hal seperti ini bersama dengan Xiao Qi. Selanjutnya pandangan mata Zhou Yan dan juga Xiao Qi melihat kepada seluruh anggota klan Xiao yang berada di dalam tempat ini. Tanpa ragu Zhou Yan juga berlutut meminta maaf pada semuanya karena tidak bisa melindungi mereka di saat yang paling genting. Orang-orang dari klan Xiao ini hanya menatap Zhou Yan dengan rasa bangga. Meskipun mereka telah banyak berkorban, tapi pada akhirnya pengorbanan itu tidak sia-sia. Para tetua yang tadinya juga berniat untuk menyerahkan Zhou Yan kepada orang berjubah hitam, raut wajah mereka saat ini berubah menjadi cukup jelek dan juga malu karena tidak mempercayai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Yan. Selanjutnya Xiao Qi memandang Zhou Yan dan juga bersikap dengan cara yang tidak biasa.
Melihat tingkah dari Xiaoqi ini membuat semua orang yang berada di dalam klan Xiao, kecuali tetua Xiaoli dan Xiaolong, merasa cukup bingung karena mereka sebenarnya belum mengetahui apabila Xiaoqi sudah menjadi istri Xiaoyan. Melihat situasi seperti ini, tetua Xiaolong buru-buru melangkah maju dan kemudian dia pun mulai mencoba menggoda Xiaoqi. Xiaoqi, bagaimanakah suamimu itu? Apa dia selama ini baik padamu? Xiaoqi cukup bingung dan kemudian dia mengatakan, dia tidak hanya baik, tapi sangat baik. Xiaolong tidak bisa menahan tawa dan kemudian dirinya pun berkata kembali, jika dia sangat baik, lalu kenapa kau masih perawan? Mendengarkan kata-kata seperti ini, wajah dari Xiaoqi langsung memerah. Dia kemudian mengadukan apa yang dikatakan tetua Xiaolong kepada kakeknya, yaitu tetua Xiaoli. Sementara Xiaoyan sendiri hanya bisa menundukkan kepalanya dengan canggung tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Tiba-tiba saja tetua Xiaolong berteriak pada tetua Xiaoli, "Hei Pak Tetua Xiaoli, sepertinya kita harus segera mengatur pernikahan dari mereka berdua." Pak Tua Xiaoli tertawa terbahak dan kemudian dia membuat pengumuman kepada semuanya. Tolong semuanya tenang dulu. Aku tahu apa yang sedang kalian pikirkan. Sebelum klan kita diserang, aku dan juga tetua Xiaolong sudah memutuskan untuk mengatur pertunangan antara Xiaoyan dan juga Xiaoqi. Tapi pada akhirnya pertunangan itu aku ubah menjadi pernikahan sepihak. Dan sekarang krisis keluarga telah berlalu. 1 bulan dari sekarang merupakan hari yang cukup baik. Aku pikir kita akan bisa mengadakan pernikahan pada saat itu untuk meresmikan pernikahan antara Xiaoyan dan juga cucuku Xiaoqi. Bagaimanakah menurut kalian semuanya? Ketika tetua Xiaoli berhenti mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari banyak orang melebar dan juga terkejut. Beberapa pemuda hanya bisa mendesah, namun beberapa yang lainnya juga bersorak penuh dengan kebahagiaan. Pemuda-pemuda yang mendesah itu adalah pengagum Xiaoqi, tapi ketika mereka melihat bahwa saingannya adalah Xiaoyan, maka pemuda-pemuda ini tidak bisa berbuat apapun. Xiaoyan merupakan jenius dari klan Xiao dan dia memang pantas bersanding dengan Xiaoqi yang juga merupakan jenius sebelum kemunculan Xiaoyan. Selain itu, di dalam hati dari tetua Xiaoli, dia memang harus menyelesaikan pernikahan ini dengan cepat karena saat menyaksikan ekspresi dari King Mu'er memandang Xiaoyan, tetua Xiaoli mengetahui bahwa gadis cantik King Mu'er itu sepertinya juga menyukai Xiaoyan. Apabila pernikahannya tidak segera diselesaikan secara resmi, maka tetua Xiaoli tidak akan bisa tidur dengan tenang. Sementara wajah dari Xiaoqi menjadi semakin memerah ketika dia mendengarkan akan diadakan pesta pernikahan di dalam tempat ini. Dan Xiaoyan hanya bisa terdiam. Dia tidak bisa menolak apa yang sudah diputuskan oleh tetua Xiaoli. Bagaimanapun juga dia saat ini adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Xiao di dalam benua Dodi. Namun ketika Xiaoyan memikirkan Sun Er dan juga Cailin yang berada di dalam benua Dogi, hanya membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah istrinya itu akan bisa menerima kehadiran dari Xiaoqi? Bahkan saat ini istri-istri dari Xiaoyan tidak hanya Sun Er dan juga Cailin, masih ada Yun Yun, Xiao Yixian dan juga Mu Yingying. Jika ditambahkan dengan Xiaoqi, itu berarti istri Xiaoyan totalnya ada 6. Hai. Detik berikutnya pandangan mata dari tetua Xiaoli melihat ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Raut wajahnya berubah penuh keterkejutan. Menyaksikan hal seperti ini, tetua Xiaolong juga langsung menatap ke arah Xiaoyan dan dia juga sangat kaget. Mulutnya langsung terbuka seolah tidak percaya dengan hal ini. Keduanya kemudian bertanya, "Xiaoyan, sebenarnya kekuatanmu?" Xiaoyan dengan malu-malu menggaruk kepalanya sendiri yang kemudian dia berkata, Untungnya aku cukup beruntung bisa naik ke bintang 3 Dodi." Kata-kata dari Xiaoyan itu dalam seketika membuat
seluruh klan Xiao langsung terdiam dan sunyi. Bahkan orang-orang di dalam tempat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Tetua ketiga Xiaolong langsung maju mendekati Xiaoyan. Dia menekan bahu dari Xiaoyan menggunakan dogi yang luar biasa. Lalu dengan raut wajah cemberut, Tetua Xiaolong berkata, "Hei bocah sialan, kau ini sebenarnya manusia apa monster?" Mendengarkan kata-kata dari Tetua Xiaolong membuat semua orang di dalam klan Xiao ini langsung bersorak dengan penuh kegembiraan, karena ini adalah sesuatu yang sangat langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Para tetua dari klan Xiao kemudian berbincang satu sama lain. Bocah ini benar-benar berada di bintang 3 Dodi, sungguh seorang jenius. Tidak heran jika Tetua Xiaoli dan juga Tetua Xiaolong sangat melindunginya. Mereka benar-benar memiliki pandangan yang jauh ke depan. Allah, kau ini, jika Xiaoyan bukan orang yang jenius, kenapa Tetua Xiaoli mau menikahkan Xiaoqi, cucunya, dengan Xiaoyan begitu cepat? Pada akhirnya klan Xiao kita akan memiliki seorang ahli yang hebat. Pujian yang tidak ada habisnya telah dilontarkan pada Xiaoyan, dan kemudian orang-orang dari klan Xiao ini semuanya memberikan acungan jempol kepada Xiaoyan yang luar biasa. Sementara Xiaoyan hanya bisa tersenyum ketika menyaksikan semua ini. Bagaimanapun juga Xiaoyan hanya mengandalkan bakat dan juga keberuntungan. Dia telah mendapatkan bantuan dari Tetua Zanlao yang berada di dalam pagoda emas. Meskipun bakat dari Xiaoyan cukup luar biasa, jika dia tidak mendapatkan bantuan dari Tetua Zanlao pada saat itu, mungkin sekarang Xiaoyan tidak akan bisa menjadi bintang 3 Dodi. Karena itu semuanya juga tidak terlepas dari kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Semua orang di dalam tempat ini tidak bisa menahan diri untuk membayangkan dengan laju pertumbuhan Xiaoyan yang cukup mengerikan. Mungkin tidak akan lama lagi klan Xiao akan bisa menghasilkan kekuatan yang melampaui sebuah leluhur. Klan Xiao akan benar-benar mampu mendominasi seluruh provinsi Kaisar, bahkan juga bisa berdiri tegak di dalam tempat ini, atau bahkan meninggalkan provinsi Kaisar untuk bangkit menuju tempat yang lebih kuat lagi. Tetua Xiaoli kemudian berkata pada semuanya, mulai hari ini Xiaoyan secara resmi akan menjadi anggota klan Xiao kita. Upacara pencatatan dalam daftar klan akan ditiadakan, dan aku yakin para tetua tidak keberatan dalam hal ini, bukan? Pandangan mata dari Tetua Xiaoli melihat pada para tetua yang lainnya. Akhirnya hal itu membuat para tetua saling bertukar pandang dan mengangguk sebagai tanda setuju. Kekuatan Xiaoyan sudah melampaui beberapa tetua, dan bagaimana bisa akan melepaskan Xiaoyan begitu saja. Dia merupakan aset yang luar biasa bagi klan Xiao. Detik berikutnya tetua keempat Xiao Hutian pun maju ke depan dan dia berkata, sekarang Xiaoyan telah masuk di dalam daftar klan kita. Menurut peraturan dari klan Xiao, siapapun yang memiliki kekuatan di bintang 3 Dodi, maka dia pantas menduduki kursi Dewan Tetua. Oleh karena itu Xiaoyan yang sekarang seharusnya bisa menjadi tetua baru bagi klan Xiao ini. Tetua Xiaoli tertawa. Benar, klan Xiao kita telah mendapatkan tetua baru dan dia merupakan tetua termuda di dalam sejarah klan Xiao. Ini adalah kabar yang baik, Xiaoyan. Kemarilah, aku akan memperkenalkanmu kepada para tetua kita. Xiaoyan mendekati Xiaoli yang kemudian orang tua itu memperkenalkan Xiaoyan kepada para tetua di dalam klan Xiao ini satu persatu. Setelah itu, Tetua Xiaoli menepuk bahu dari Xiaoyan sambil mengatakan, Xiaoyan, mulai sekarang kau secara resmi merupakan tetua dari klan Xiao kita. Baru saja selesai berbicara seperti ini, Tetua Xiaoli terbatuk dengan hebat dan kemudian raut wajahnya pucat dalam sekejap. Xiaoyan cukup panik dan dia mengetahui bahwa sebenarnya luka di dalam tubuh Tetua Xiaoli belum pulih sepenuhnya. Xiaoyan pun buru-buru menopang tubuh dari Tetua Xiaoli dan kemudian menyalurkan sedikit energi ke dalam dirinya. Lalu Xiaoyan mengatakan, kakek, kau jangan khawatir. Xiaoyan pasti akan memikul tanggung jawab yang besar sebagai seorang tetua di dalam klan Xiao ini. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Mari, aku akan mengantarkan dirimu untuk beristirahat di dalam kamarmu. Tetua Xiaoli hanya tersenyum lega dan menganggukkan kepalanya
Segera setelah itu dia melihat pada kerumunan orang-orang di depan sana sambil mengatakan, semuanya silakan bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Mereka hanya bisa membungkukkan badannya pada tetua Xiaoli dan kemudian mulai membubarkan diri. Sementara Xiaoyan membantu tetua Xiaoli untuk terbang menuju ke kamarnya. Hal itu diikuti oleh Xiaoqi dan juga tetua Xiaolong. Setelah mengantarkan tetua Xiaoli ke dalam kamarnya ini, Xiaoyan memberikan pil obat pada orang tua itu supaya bisa dipergunakan untuk menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya. Segera setelah itu Xiaoyan berpamitan untuk kembali ke dalam rumahnya sendiri. Sesampainya di dalam rumah, Xiaoyan pun mulai duduk bersila. Dia melambaikan tangan dan kemudian kekuatan jiwa menyelimuti rumahnya ini supaya tidak ada satupun orang di luar sana yang mengganggu Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan juga telah mengeluarkan sebuah sinar cahaya emas dari dalam cincin penyimpanan yang tidak lain. Itu merupakan pagoda emas, di mana saat ini pagoda tersebut melayang di hadapan Xiaoyan. Lalu tubuh dari Xiaoyan berubah menjadi sinar cahaya untuk masuk ke dalam pagoda emas itu. Baru saja tiba di dalam tempat ini, sosok orang yang cukup familiar yang tidak lain adalah tetua Zhan Lao muncul di samping Xiaoyan. Dia tertawa sambil mengatakan, hahaha, bocah sialan, sepertinya kau panen dalam jumlah yang sangat besar. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena hasil panen yang dia dapatkan kali ini memang tidak sedikit. Xiaoyan kemudian mengulurkan telapak tangan, sebuah energi yang berwarna biru tua ini telah muncul di hadapannya, lalu menyebarkan fluktuasi yang cukup dingin. Sementara di tangan kanan dari seorang Xiaoyan kini juga telah muncul nyala api yang berwarna merah dan memiliki garis-garis kuning. Itu merupakan api surgawi ledakan bumi yang sebelumnya dimiliki oleh Xiaoyong. Warna kuning yang terdapat pada api merah ini adalah atribut bumi yang sebenarnya. Zhan Lao segera tersenyum ketika dia melihat dua keajaiban berada di tangan dari Xiaoyan. Yang berwarna biru merupakan roh hantu, sementara api yang berwarna merah kekuningan adalah api surgawi ledakan bumi. Tujuan awal Xiaoyan memasuki makam iblis hanyalah untuk memurnikan darah esensi, namun tanpa diduga dia tidak hanya mendapatkan roh hantu peringkat kelima, bahkan juga telah mendapatkan kuali kayu api dari Kaisar Iblis King Xuantian serta resep obat dari zaman kuno. Bahkan Xiaoyan juga telah mendapatkan teknik kultivasi jiwa peringkat mendekati Saint dari klan Iblis Darah. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan juga telah naik level menjadi bintang 3 Dodi. Setelah dia kembali ke dalam klan Xiao, secara tidak terduga malah mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 23 dari Xiaoyong. Pandangan mata dari Zhan Lao menatap tajam ke arah Xiaoyan yang kemudian dia berkata, untuk saat ini kau belum bisa menyerap roh hantu. Energi yang dimilikinya bukan sesuatu yang bisa kau tahan oleh tubuh fisik dan juga kekuatanmu yang saat ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia juga memahami bahwa kekuatan dan juga tubuh fisiknya masih sangat rapuh apabila harus melakukan penyerapan pada kekuatan besar roh hantu. Akhirnya Xiaoyan kembali melambaikan tangannya dan memasukkan energi berwarna biru yang merupakan roh hantu itu ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya pandangan patah dari Zhan Lao melihat ke arah Xiaoyan, lalu dia mengatakan, Xiaoyan, kau saat ini juga harus menempa tubuh fisikmu dan meningkatkan kekuatan fisikmu secara optimal untuk mempersiapkan diri menyerap garis keturunan dari ras Yao. Yang perlu kau tahu bahwa menyerap garis keturunan dari ras Yao itu berbeda dengan memurnikan esensi darah seperti yang kau lakukan ketika menyerap garis keturunan dari ras iblis. Yang terpenting dalam hal ini bukan kekuatan, karena dari segi kekuatanmu bintang 3 Dodi itu sudah cukup. Pada saat Xiaoyan memurnikan darah esensi dari ras iblis, dia mengetahui jika Xiaoyan di kedepannya ingin menyerap segel roh, maka dia harus memiliki garis keturunan
dari Ras Yao. Jadi cepat atau lambat, Zhou Yan harus bisa mempunyai garis keturunan Ras Yao tersebut. Awalnya Zhou Yan mengira bahwa memiliki hal ini akan sama dengan berendam di dalam kolam merah dan menggunakan sebuah metode rahasia tertentu. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari Zhan Lao, tampaknya proses ini sangat berbeda dan bahkan memiliki sebuah persyaratan khusus. Zhou Yan dengan gugup dia bertanya, "Zhan Lao, apa hal yang paling penting supaya aku bisa mendapatkan garis keturunan Ras Yao itu?" Zhan Lao kemudian menimpali, "Untuk kau bisa memiliki garis keturunan Ras Yao diperlukan 2 syarat. Yang pertama, aku akan mempersiapkan syarat itu untuk dirimu, sementara di sisi lain kau harus meningkatkan kekuatan fisikmu secara signifikan. Tanpa adanya kekuatan fisik yang cukup, kau sama sekali tidak akan bisa menyerap garis keturunan Ras Yao." Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa memiliki garis keturunan Ras Yao akan menuntut penguatan tubuh yang begitu tinggi. Bahkan saat ini tubuhku sudah berada di bintang 3 Dodi. Itu sangatlah keras, tapi rasa-rasanya masih belum cukup. Zhan Lao, seberapa kuatkah penguatan tubuh yang dibutuhkan untuk bisa menyerap garis keturunan Ras Yao ini?" Zhan Lao pun kemudian mengatakan, "Setidaknya tubuhmu harus selevel dengan tubuh seseorang yang sudah berada di bintang 5 Dodi." Mendengarkan penjelasan seperti ini, raut wajah Zhou Yan berubah seketika karena dia cukup terkejut. Persyaratan yang dibutuhkan memang tidak main-main. Zhou Yan buru-buru bertanya, "Lalu apakah kau memiliki metode penguatan tubuh yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan penguatan tubuhku dengan cepat?" Mendengarkan perkataan dari Zhou Yan hanya membuat Zhan Lao mengangkat alisnya dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saat ini yang ku tahu hanyalah kau harus lebih banyak berlatih tubuh kekacauan yang dimiliki dari api suci kekacauan milikmu. Tapi itu tidak akan mempercepat segalanya. Dan aku khawatir kau memang harus benar-benar menunggu sampai mencapai bintang 5 Dodi." Zhan Lao segera menghela nafasnya dan kemudian diikuti oleh Zhou Yan. Mereka berdua saat ini merasa tidak berdaya dan belum menemukan solusi yang tepat untuk melakukan penguatan tubuh dengan cepat. Pada akhirnya Zhou Yan berjalan menuju ke tempat dari Long Yi berada. Bocah kecil itu masih duduk bersila, memejamkan matanya dan memulihkan luka-luka di dalam tubuhnya. Doki dari seorang Long Yi masih terasa sangat lemah. Menyaksikan hal seperti ini, Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penuh rasa bersalah. Long Yi telah menderita luka yang cukup parah ketika berada di dalam makam iblis dan dia bahkan belum pulih sampai detik ini. Zhou Yan yang tidak ingin mengganggu Long Yi, dia pun segera mengambil posisi duduk bersila, lalu menutup matanya, mengeluarkan api surgawi ledakan bumi yang berwarna merah kekuningan. Zhou Yan memusatkan pikiran dan kemudian dia mulai mengaktifkan kekuatan mantra api di dalam tubuhnya, karena saat ini Zhou Yan akan melahap api surgawi ledakan bumi itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan berhasil dalam hal ini? Dan mungkinkah kekuatan fisiknya atau bahkan kekuatan di dalam tubuhnya yang lain akan meningkat pesat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.